dan super ramah ini kita akan berbincang-bincang sama Ibu Kepala Desa. Ini saya dengar Bu ada sapi ternak itu. Gimana itu Bu? Pemerahan sapi atau gimana? Ya, di Desa Hula juga ada ternak sapi perah. Ya, ternak sapi perah yang dari Boyolali itu yang terkenal itu, ya. Itu juga ada peternak di sini, itu di rumahnya Bapak Yati. Itu sudah banyak sekali pengunjung yang ke sana memanfaatkan susu sapi, ya, susu sapi pemerahan langsung dari sapi, ya. Jadi susu murni. Tapi sekarang bisa dikombinasi dengan rasa coklat, stroberi, dan pastinya anak-anak suka lah. Bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua pun bisa menikmati. Bisa tiap hari Minggu ada di kadang di Bali Dago, kadang bisa langsung ke Pak Haji Supri langsung ke rumahnya. Jadi itu pemerahan sapi tapi langsung diproses menjadi produk olahan. Ya, tapi berupa susu. Bisa dikemas di cup, lalu biasanya juga langsung diminum di sini di tempat. Berarti susu yang sudah dimasak dijual dalam bentuk kapsul kemana saja Pak? Ini ada beberapa konsumen, salah satunya itu di sekolahan, kadang di pondok, TK, juga di sekolah umum seperti SMP 1 Bejogo, SMA 1 Bejogo juga langganan. Oh gitu. Terus dijual ke luar kota juga? Ada sampai ke pondok pesantren Sarang di Al Anwar 3 Sarang. Dalam bentuk seperti ini bentuk juga? Es batu sama yang cair Pak, masih orisinil. Kita kirim ke sana Dalam masih bentuk mentah. Karena sana kan untuk konsumsi santri juga punya kedai sendiri. Jadi dijual dalam bentuk mentahan tadi di frozen. Kalau di Kudus saja berarti dia dijual mentahan juga dan sama dijual dalam bentuk kemasan yang sudah diolah. Kalau sejauh ini Pak, ada nggak peran pemerintah daerah, baik mulai pemerintah desa atau kabupaten untuk di peternakan tersebut? Untuk dari dinas terkait dengan dinas peternakan itu memang dia supervisi Pak. Tiap 1 bulan itu ada pengecekan hasil susu. Dia di lab, hasil labnya kita dikasih kita. Jadi dia memberi pengarahan mungkin proteinnya kurang standar atau lemaknya ketinggian. Tapi selama ini dari hasil lab sih sudah semuanya sudah di atas standar. Dan juga pengecekan ke hewan ternaknya dari segi kesehatan, kebersihan dan semua di supervisi dari dinas terkait. Berarti ini aman sekali ya Pak, dan sudah ada dilabkan oleh Iya sudah. Tiap 1 bulan kita ada pengecekan lab juga. Ya dari segi protein standar atau tidak dan sebagainya. Selain itu ada nggak dari misalnya dari yang lainnya program-program yang lainnya gitu? Kalau selama ini sih dari dinas terkait seperti kemarin pertanian ya menjanjikan untuk biogas. Kalau kita butuh yang biogas, kemarin dari kotaku yang dari PUPR itu juga memberi harapan untuk bantuan biogas. Meskipun selama ini belum, tapi sudah ada komunikasi lah. Nah, tapi untuk pemerintah desa, tapi ya juga memberikan support seperti istilahnya kita dihubungkan dengan dinas terkait. Jadi pemerintah desa memberikan support untuk membutuhkan
membangun ini ya kerjasama Iya, baik kerjasama dengan akses ya akses ke dinas maupun ke kota-kota tadi atau ke yang lainnya ya. Iya. Ini nanti cukup menarik kalau misalnya yang biogas tadi juga jadi ya Pak ya selain manfaatnya itu apa namanya untuk masyarakat ya kalau biogas kan itu apanya Pak? Fungsinya gimana? Jadi kalau kita biogas itu yang jelas kan untuk pertama kan dari segi kebersihan juga Pak. Di lingkungan ini ya dia tidak kumuh, tidak ada kotoran. Yang kedua jelas itu energi terbarukan kan untuk biogas untuk kompor gas, terus pengembangannya juga untuk listrik juga. Kan itu untuk lampu-lampu TL kan juga bisa. Di samping itu juga bermanfaat untuk tetangga karena kita memang punya planning itu kalau kita punya biogas nanti kita salurkan ke tetangga. Jadi bermanfaat untuk yang lain, jadi tidak cuma kita tapi tetangga sebelah bisa memanfaatkan biogas. Paling tidak untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga dari kompor gas. Kalau produksinya ini tadi sehari berapa liter Pak? Sehari rata-rata antara 40 sampai 50 liter. 40 sampai 50 liter ya banyak ya. Jadi satu sapinya satu sapinya 10. Satu sapinya sekitar menghasilkan 10 liter kurang susu. lebih. Kali 5 berarti kan 50. Makanya memang harus komplit. Kalau kita kan ada pupuk jajan, ada ampas, ada konsentrat, ada mineral, ada garam, komplit. Di awalnya memang dari awalnya kan kita melihat sementara ini kan untuk susu sapi itu kan di Kudus masih jarang. Kalau yang terkenal tuh hanya susu Muria dan juga harganya juga lumayan tinggi. Makanya paling tidak kita ya ikut berkontribusi untuk generasi penerus supaya minum susu tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal. Berapa Pak ini? Ini berapa? 5.000. Dan ini susu murni Mbak tanpa campuran apapun, tanpa dicampur dengan air apapun. Ada rasa apa? Variannya rasa apa aja nih Pak? Nah ini ada coklat, ada melon, ada strawberry, ada vanilla juga ada, mocha ada. Yang lainnya perlu mencoba susu Madinah produksi Bapak Haji Supri dari Desa Gulan yang pasti berhasiat untuk semua, baik untuk anak-anak sampai ke usia yang lebih lanjut. Terima kasih Pak Supri. Sama-sama. DPID Kecamatan Mejobo. Kalau dulu kegiatan di masjid ini terkait pembukasan itu cuma paling berdua bersama kemudian mengambil air. Setelah itu diadakan pengajian setelah mengambil air sama. Berdua bersama-sama kemudian mengambil air kemudian para jamaah tadi mengikuti pengajian. Lama kelamaan animo masyarakat semakin tinggi, akhirnya dinas kebudayaan dan pariwisata melihat ada potensi bisa dikembangkan. Akhirnya oleh mereka, oleh beliau-beliau dari dinas itu membantu
membantu dari sisi kepariwisataannya. Kalau dari sisi kebudayaan sudah dilindungi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Nasional Jawa Tengah, ada di Klaten. Kalau di itu mulai tahun 2009 ya, tahun 2009 mulai diadakan dengan adanya bazar, kirap, kemudian ada pentas seni. Kalau untuk ritual kemasjidannya, yaitu tadi seperti yang disebutkan ini, yaitu kan khataman Quran, ada Gilboy Binator, kemudian doa bersama-sama, dan sebelum mendekati hari itu pengurus melakukan ritual dengan menziarahi tokoh-tokoh yang pernah berhubungan di masjid ini, seperti Sunan Kudus jelas, kemudian ke Sunan Kalijaga, kemudian ke makamnya Doro Ali. Jadi Doro Ali adalah salah satu tokoh pada zaman dahulu yang paling dekat dengan masyarakat kita, yaitu awal abad 20 tahun 1900-an awal. Itu zamannya buyutnya Yani. Beliau yang salah satu orang yang ikut melestarikan yang merehat Rebawakasan pertama tahun 1917. Jadi ini sebenarnya ritual Rebawakasan di Desa Jepang ini sebenarnya kompleks sekali ya. Mulai dari pelestarian adat istiadat, pelestarian budaya itu sendiri, bahkan meningkatnya dengan dukungan dari pemerintah kabupaten, terutama dari Dinas Pariwisata juga mulai melirik kesenian-kesenian yang ada di sini, menampilkan kesenian warga masyarakat sekitar, dan bahkan karena tadi ada bazarnya berarti ada peningkatan nilai ekonomi begitu ya, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat ya. Ada satu lagi sebenarnya, kalau saya itu dari sisi edukasinya. Kalau sebuah tradisi itu kan juga berhubungan dengan tempat itu ada, itu lahir tradisi lahir. Kalau di Rebawakasan di Jepang kan tidak terlepas dari Masjid Wali ini. Dulu sepengamatan saya itu, kalau orang-orang di Kudus ketika menyebut desa Jepang itu bukan Jepang Sing tapi Jepang Wali. Kemudian kalau menyebut Masjid Wali itu larinya ke Masjid Wayuno. Yang dikenal gitu. Padahal di Jepang ini ada Masjid Wali. Lewat peran dari dinas tadi yang mengekspos desa Jepang ini loh ada Masjid Wali, peninggalan dari Sunan itu secara perangsang bentuknya seperti ini dengan konsep mengakulturasikan budaya Hindu sama Islam, yang akhirnya seperti yang tercipta dengan menara. Jadi mereka yang sebelumnya tidak tahu akhirnya menjadi tahu, oh ternyata di sini ada peninggalan ini, lebih ada pertanyaan budaya dapat, nilai religiusnya dapat, ekonomi dapat, edukasinya pun jadi kompleks. Sebagaimana yang kita ketahui ini ritual Rebawakasan sebenarnya banyak ya di desa-desa ini juga, misalnya ada kayak di Gulen Tembus ada makam Mbah Banten dan lain sebagainya. Cuma menariknya di Jepang ini karena itu tadi melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada di sini. Itu gimana Bu mengajaknya masyarakat ini berturut serta berpartisipasi dalam mengembangkan Rebawakasan ini menjadi sesuatu yang tadinya bernilai tradisional sekarang menjadi menambah nilainya, menjadi bernilai ekonomis, dan selain perekonomian juga ada meningkatkan rasa cinta kepada adat dan istiadat. Sebenarnya tidak sulit karena masyarakat sendiri sini kan sebagai pelaku dari zaman dulu sampai sekarang juga sudah tahu manfaatnya, sudah tahu khasiatnya. Jadi nggak sulit untuk menggugah minat mereka. Bahkan kalau dimintai bantuan untuk acara Rebawakasan, untuk acara masjid, mereka sukarela dan sepertinya kalau kemarin dimintai ini tidak, itu rasanya mereka masih kurang afdol, malah justru nanya, loh kok saya nggak dimintai, malah begitu. Yang namanya opor seperti ini kalau hari Rebawakasan sampai berlebih, sampai berlipat-lipat bisa. Bulan April itu juga ini jarang orang punya hajat, kalau biasa hari-hari biasa begini ini setiap tapi ingin diangkat seperti desa Jepang ini gitu. Harapannya untuk pemerintah desa yang lain atau untuk desa yang lain seperti itu.
dan harapannya untuk dari Ya, ini kan Darwis desa upaya Jepang kalau itu kalau di gimana? Jepang ini kan kebetulan sudah dicanangkan sebagai rintisan desa wisata. Tentu saja perhatian dari pemerintah, dari dinas pariwisata, dari pemerintahan desa sudah lebih besar dibandingkan desa-desa yang lain yang belum dicanangkan sebagai rintisan desa wisata. Dan tentunya dari pemerintah itu mengangkat sebuah event seperti Rebo Bekasan atau yang lain itu kan bersumber dari historisnya. Karena memang di sini ini historisnya begitu kuat dan ternyata setelah diangkat untuk menjadi sebuah event tahunan yang diangkat secara besar ya, tidak seperti waktu dulu, anggapan masyarakat semakin lama semakin besar, semakin antusias. Saya yakin daerah lain pun demikian. Kalau memang ada historis yang kuat dari event tersebut, saya yakin dari pihak pemerintah juga akan memperhatikan dan jadi sudah merasa memiliki. Jadi setiap tahun itu mereka sudah membuat karya-karya. Wah, nanti ini saya bawa di kirab budaya. Itu setiap RT ya Bu? RT ada RW ada yang musola, mereka partisipasi swadaya. Tidak ada kalau yang untuk itu swadaya mereka biaya sendiri. Jadi dari pemerintah desa hanya membiayai yang di luar itu, misalnya ada konsumsi itu, ada untuk apa teratahnya yang di sini, sound system untuk pentas seni. Kalau untuk mereka ikut itunya biaya sendiri. Jadi salah satu dampak yang sangat luar biasa dengan adanya budaya Rebo Bekasan yang di desa Jepang. Kira-kira untuk kedepannya itu harapan yang secara konkret, yang secara real terhadap pembudayaan atau peningkatan ekonomi yang ada hubungannya dengan Tentu saja dengan adanya event tahunan ini semakin masyarakat semakin merasakan manfaatnya, bisa menjadikan ladang ekonomi di hari-hari itu, memberikan manfaat untuk masyarakat Jepang pada khususnya dan masyarakat Kudus pada umumnya, karena yang jualan ini tidak hanya orang Jepang, jadi yang merasakan manfaatnya tidak hanya orang Jepang, orang-orang di luar Jepang pun merasakan manfaat dengan adanya event tersebut. dan tidak melupakan Sakralnya pesan dari Rebo Bekasan itu. وابواب الخيرات وابواب الخيرات وابواب الخيرات